Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan wawancara pada seleksi tahap 2 calon kepala sekolah penggerak. Ini sangat penting untuk teman-teman yang sedang seleksi. Saya sarankan kepada teman-teman, ikutilah video ini dengan baik agar hasilnya bisa Anda dapat dan semoga lolos di seleksi calon kepala sekolah penggerak. Seleksi tahap 2 ada 1,5 jam. Yang pertama simulasi mengajar 30 menit. Simulasi mengajar ini sudah saya videokan. Silakan Anda cari di channel saya. 2. Wawancara 60 menit. Inilah yang kita bahas saat ini. Wawancara. Ini yang paling penting diketahui oleh teman-teman. Sebenarnya kompetensi wawancara itu yang dibutuhkan oleh asesor atau Kemdikbud ada 10 kompetensi yang mau diungkap dari diri saudara saat asesor mewawancarai saudara. Yang pertama, tujuan atau misi. Apa tujuan Anda? Apa misi Anda? Sehingga Anda ikut seleksi kepala sekolah penggerak. Jadi Anda sudah harus menjelaskan misi Anda. Di misi ini akan saya buat contoh pertanyaan dari asesor berikut. Kedua, Anda sebagai kepala sekolah harus memiliki kompetensi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan strategis di sekolah banyak masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah? Dan apa alternatif tindakan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Keputusan strategis ataupun strategic decision making adalah keputusan yang menjawab tantangan perubahan dan biasanya bersifat jangka panjang. Kita sama-sama tahu bahwa program sekolah penggerak adalah jangka panjang. Tujuan keputusan strategik adalah untuk memiliki strategik alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Kompetitif itu jangka panjang adalah program sekolah penggerak. Jangka panjangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. 3. Bagaimana kompetensi Anda memimpin perubahan? Kepala sekolah sebagai transformasional. Keberhasilan perubahan ada di tangan kepala sekolah. Program sekolah penggerak membuat perubahan yang sangat fundamental dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka Anda sebagai kepala sekolah yang paling berperan melakukan perubahan, baik perubahan manajemen, SDM, juga mutu pendidikan. Nomor 4, bagaimana kompetensi Anda dalam pembinaan dan pementoran? Kepala sekolah penggerak adalah orang yang siap membantu dan memberikan petunjuk kepada temannya, guru, dan kepala sekolah siap dan mampu sebagai mentor. 5. Membangun kerjasama. Membangun kerjasama, Anda mau diungkapkan di sini, kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam melakukan kerjasama internal dan eksternal, network, untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah. Nomor 6. Orientasi pembelajar. Saya pikir masalah orientasi pembelajar ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Baru nomor 7, daya juang atau resiliensi. Nah, ini yang perlu, daya tahan kepala sekolah. Yang dimaksud dengan daya juang itu adalah daya tahan kepala sekolah terhadap tekanan pekerjaan di sekolah. Kemampuan untuk menyesuaikan diri yang tinggi dan cepat, luwes, saat dihadapkan dengan tekanan yang tinggi dalam pekerjaan di sekolah. Itulah yang mau diungkapkan daya juang saudara. Perlu pengorbanan saudara. Pengorbanan waktu, pikiran, perhatian, bahkan perasaan. Maka perlu diungkapkan bagaimana tingginya daya juang saudara. Nomor 8, kematangan beretika. Saya pikir kalau beretika itu saya tidak perlu jelaskan lagi. 9. Memimpin implementasi. Jadi ini memimpin implementasi sekolah penggerak. 10. Mendorong inovasi kepada semua orang, khususnya guru. Saya sarankan kepada Anda akan diwawancara seputar di CV
dan esai yang sudah Anda upload. Jadi, Anda harus ingat apa yang Anda sudah upload di tahap pertama untuk mendapatkan kompetensi Anda di yang 10 tadi yang saya sampaikan tadi. Wawancara akan ditanyai seputar pengalaman mengikuti latihan, pengalaman mengikuti organisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman mengembangkan orang lain, menganalisa dan memecahkan kasus. Nanti ada kasus-kasus yang disampaikan kepada saudara dan Anda menganalisa dan memecahkan alternatif apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun permasalahan. Saya buka di sini, saya berikan bocoran di sini. Inilah nanti pertanyaan daripada asesor kepada saudara. Nomor 1, apa motivasi Anda ikut seleksi kepala sekolah penggerak? Maka saya sarankan jawablah seperti ini. Saya punya kesempatan bergabung dengan kepala sekolah yang hebat-hebat, yang sudah lolos sebelumnya, bisa tukar pengalaman. Merasa terakomodir di program sekolah penggerak yang transparan cara seleksinya. Mendaftar, mengisi CV, baru isi esai, belum lagi mengupload dokumen-dokumen. C. Program sekolah penggerak sangat menarik bagi saya. Karena ada 5 intervensi pemerintah pada sekolah penggerak. Salah satunya pendampingan para ahli selama 3 tahun. Ini tentu menarik. Kepala sekolah dan guru didiklat. Guru 9 bulan didiklat. Pembelajaran paradigma baru. Ini akan meningkatkan mutu pendidikan. Nomor 2. Apa fungsi Anda ketika Anda bergabung dengan kepala sekolah yang lain? Ini sudah masuk pengalaman berorganisasi. Silakan jelaskan apa posisi Anda. Maka saya sarankan jawablah sesuai dengan kondisi yang Anda alami. Kalau Anda ketua MKKS, silakanlah jelaskan posisi Anda ketua. Kalau Anda sekretaris, silakan jelaskan bahwa Anda sekretaris MKKS. 3. Apa usaha-usaha yang Anda lakukan agar guru kepala sekolah semakin maju? Jawablah, ceritakanlah apa saja yang Anda lakukan. Jangan ragu-ragu, jawablah dengan tenang dan sangat empati. Nomor 4. Apa yang Anda lakukan ketika Anda harus memutuskan sesuatu tanpa guru-guru? Nah, kita tahu kan kepala sekolah tidak sembarangan mengambil suatu keputusan. Ini ditanya saudara tanpa melibatkan guru. Saya sarankan jawabannya hal-hal yang urgen yang tidak terlalu penting. Ini yang tidak terlalu penting bisa Anda putuskan tanpa melibatkan guru. Boleh juga dikembangkan oleh teman-teman peserta. 5. Apakah Anda pernah menjadi ketua dalam suatu organisasi? Jawablah apa adanya. Tetapi ketika Anda ada posisi di organisasi yang terkait dengan kepala sekolah, itu lebih diutamakan. Contoh, ketua MKKS, ketua KKG, dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada terkait dengan kepala sekolah, silakan jawab di organisasi apa saja. Contohnya organisasi rukun, organisasi LSM atau apa segala macam. Silakan dijawab apa adanya. Nomor 6. Bagaimana Anda menggunakan teknologi di sekolah? Ini pasti ditanya saudara tentang ini. Jawabnya, dalam rangka digitalisasi sekolah, maka teknologi, khususnya teknologi informasi, akan saya manfaatkan untuk manajemen, administrasi, dan pembelajaran di sekolah. Kita sama-sama tahu bahwa program Kemdikbud dalam rangka digitalisasi sekolah sudah harus dimanfaatkan teknologi. Ini saran saya kepada teman-teman ya, karena ini sering terjadi, karena gugup susah menjawab, karena kurang sehat susah menjawab. Jadi saat sedang wawancara, 1.
usahakanlah dirimu agar tenang dan nyaman. Jangan gelisah. Jadi harus tenang dan nyaman. Kedua, hindari menggerak-gerakkan tempat duduk saudara. Ada orang begitu, dia wawancarai karena dia gelisah, dia putar kursinya, bunyi-bunyi. Ini akan mengurangi kredibilitas saudara sebagai calon kepala sekolah penggerak. Duduklah tenang dan gerakkan tanganmu jika diperlukan, tetapi harus beretika. Karena ada kompetensi kepala sekolah beretika. 3. Jawablah pertanyaan asesor saat Anda sudah dipersilahkan menjawab. Artinya, jangan keburu-keburu saudara menjawab pertanyaan daripada asesor. Kalau tidak dipersilahkan, bilang nun sewu, boleh saya jawab Bapak asesor, Ibu asesor? Katakan seperti itu. Supaya tata krama etika itu sangat tinggi nilai saudara. 4. Hindari kata-kata yang menggurui asesor. Ini sering kita tidak sadar. Oh, di sekolah saya ini begini Pak asesor, begini. Nah, sementara bukan itu yang dibutuhkan oleh asesor. Jadi hindari kata-kata menggurui asesor. Nomor 5, usahakan latihan simulasi mengajar dan wawancara dengan orang lain, dengan daring, sebelum pelaksanaan seleksi tahap 2 simulasi mengajar dan wawancara. Anda exercise dengan cara daring, karena wawancara itu akan dilakukan secara daring. Nanti waktu latihan, Anda akan tahu apa permasalahan koneksi, apa permasalahan kamera, apa permasalahan alat peraga, apa permasalahan mengajar. Praktik mengajar atau simulasi mengajar itu hanya 8 menit saudara-saudara. Jadi 8 menit itu sangat sedikit untuk mengajar. Tetapi harus bisa semua terlewati. Kriteria-kriteria RPP harus semua terlewati. Sampai ketemu di video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan like, serta loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.